Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Dan seperti biasa kita akan membahas mengenai isu hangat dan menarik yang diangkat harian Serambi Indonesia dalam headline-nya. Dan untuk headline hari ini, isu yang diangkat oleh Serambi Indonesia adalah mengenai tahapan pilkada sudah dimulai sejak kemarin. Lantas untuk membahas hal ini, mengapa kemudian ini kita anggap penting menjadi headline, akan langsung kita diskusikan bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Buhari Amali. Selamat sore, Bung Buhari. Sore, Nana. Langsung saja, Bung, mengapa lantas kita angkat ini menjadi headline? Iya, ini memang kita lakukan follow up yang kemarin yang dilakukan oleh KIP, yaitu launching pilkada dimulai di Aceh. Dan mulai hari ini betul-betul sudah dimulai tahap pertama adalah pendaftaran untuk calon independen dari tanggal 3 hari ini sampai tanggal 7 nanti ya. Dan informasi yang kita terima sampai saat ini sudah ada 2 calon yang mendaftar, yaitu Pak Zakaria Saman, Pak Karya yang berpasangan dengan Tia Laidin Syah, dan juga Dr. Zaini Abdullah yang berpasangan dengan Nasruddin. Jadi kita anggap ini adalah informasi yang perlu diketahui oleh publik, dan sekaligus kita melakukan pengawasan sesuai fungsi kita sebagai media sekarang. Berarti untuk tanggal yang sudah disebutkan juga di sini ada 3 sampai 7 adalah untuk perseorangan. Betul, Bagaimana betul. dengan dari partai, Bung? Partai nanti tanggal 19 sampai 21 September, masih lama, itu sebulan lebih ya. Karena kalau independen memang harus dimulai dari sekarang, sebab untuk independen akan ada verifikasi lagi yang akan dilakukan oleh KIP terhadap dukungan KTP yang diberikan oleh masing-masing calon, apakah itu memenuhi syarat atau tidak. Makanya KIP membuka peluang untuk calon independen lebih cepat dari calon yang diajukan oleh partai. Baik, Bung Buhari, terkait dengan launching pilkada yang diadakan kemarin, bagaimana kemeriahan atau suasananya pada saat itu? Yang kemarin ya saya kira sangat sukses ya. Mereka melakukan mendapat apresiasi yang begitu luas dari masyarakat. Karena memang hadir hampir seluruh perangkat yang memang terlibat dalam pelaksanaan pilkada di Aceh nanti. Saya kira meriah. Baik, dengan adanya acara launching ini, seberapa penting sebenarnya acara launching ini sendiri terkait dengan Pilkada 2017 mendatang, kemudian untuk masyarakat sendiri dan juga para kandidatnya? Iya, ini saya kira pesta demokrasi di mana masyarakat juga terlibat. Tentunya ini akan sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana jalannya pilkada di Aceh. Karena kan mereka juga, masyarakat juga ingin tahu apakah kandidat yang diinginkannya betul-betul sudah maju, mendaftarkan diri atau tidak, serius atau tidak. Ini kan perlu pemantauan dari masyarakat sendiri. Karena dengan adanya launching ini, saya kira masyarakat bisa mengikuti proses tahapan pilkada yang sedang berlangsung di Aceh saat ini. Dan 101 daerah lainnya ya, tidak hanya di Aceh, tapi seluruh Indonesia ada 101 yang akan melaksanakan pilkada pada tahun 2017, 15 Februari nanti. Mungkin bisa disebutkan sedikit, Bung, tahapan pilkada seperti apa saja yang akan kita lalui? Ya, ini masih pada tahap pendaftaran calon. Sebelumnya juga sudah berlangsung tahapan pilkada, misalkan pemutakhiran data-data pemilih, itu sudah dilakukan oleh KIP. Tapi mulai hari ini itu dibuka pendaftaran calon khusus untuk perseorangan atau independen. Dan ini akan berlangsung dari 3 Agustus sampai 7 Agustus untuk calon gubernur. Sedangkan untuk bupati wali kota itu tanggal 7 sampai 10 ya, kalau saya tidak salah. Baik, di sini juga disebutkan ada sedikit ungkapan dari Sigit Pamungkas, yaitu komisioner dari KIP Pusat, bahwa mengatakan harus mencegah potensi gangguan. Gangguan seperti apa mungkin yang dimaksudkan di sini? Iya, sering kalau kampanye itu kan ada intimidasi, macam-macam gangguan keamanan yang dilakukan oleh para pendukung calon. Ya, kalau ini terjadi tentu akan mengganggu, terutama pada saat-saat kampanye nanti. Ini akan ada unsur kekerasan, ya tidak hanya komisioner KPU Pusat, Sigit itu, tapi Kapolda sendiri yang bertanggung jawab di bidang keamanan juga mensinyalir ada potensi itu. Karena jauh-jauh hari sebelum pilkada itu sudah dilakukan pendekatan, 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 pendekatan
dicoba antisipasi. Sehingga Bagaimana tidak komitmen terjadi. dari Polri sendiri, Bung, terkait dengan hal ini? Ya, di sini saya kira akan berkonsentrasi pada daerah-daerah yang dianggap rawan ya, seperti di Aceh Utara, Aceh Timur, di wilayah utara ini. Tentu konsentrasinya lebih ke sana dan nantinya mungkin juga TNI juga akan membackup. Tapi tetap saja polisi yang berada di depan untuk melakukan pengamanan sehingga proses pilkada ini tidak terganggu. Jadi misalkan kandidat yang ingin kampanye ya bisa melaksanakan kampanye, tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, saya kira. Baik, setelah launching kita adakan kemarin juga, bagaimana informasi yang kita dapatkan terkait dengan persiapan para calon kandidat untuk gubernur ataupun mungkin wali kota dan juga bupati seperti itu? Iya, saya kira kalau yang maju melalui independen sudah terlihat ya, seperti saya sebutkan tadi, mungkin dua calon sudah mendaftar hari ini. Kemudian ada dua lagi yang kita tunggu akan mendaftar juga, yaitu Pak Irwandi Yusuf dan Abdullah Putih. Dan Abdullah Putih sudah pasti melalui jalur independen. Kemudian Irwandi juga kemungkinan besar juga akan mendaftar melalui jalur independen sembari menunggu diusung oleh partai. Masih menunggu diusung oleh Iya, partai? karena partai kan belum memberikan keputusan sampai saat ini, belum ada dukungan untuk siapa. Oke. Apakah kepada Irwandi Yusuf atau kepada Tarmizi Karim, ini kan belum ada. Karena memang masih ada waktu. Nah, bagi calon independen, kalau nanti dia mau melalui partai, tentu ini akan mencabut berkasnya. Yeah. Yang maju melalui independen, nantinya dia akan maju melalui partai. Kira begitu. Baik, pesan apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan melalui headline kita pada hari ini, yaitu tahapan pilkada yang sudah dimulai? Ya, kita mengajak masyarakat dan kita sendiri melakukan pengawasan ya terhadap proses pilkada, karena ini kan tujuannya untuk masyarakat. Ini kan pesta demokrasi bagi masyarakat. Tentunya masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi sejauh mana proses pilkada itu berlangsung, terutama yang ada di KIP, saya kira. Kemudian kita juga tetap mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, Betul, ya Bung, betul, untuk ya. di dalam pilkada Ya. ini. Kemudian bagaimana fokus liputan kita ke depannya terkait dengan launching pilkada atau mungkin tahapan pilkada selanjutnya? Iya, kita tidak hanya di daerah ya, tidak hanya di provinsi, tapi juga di daerah akan kita pantau. Oke. Terus teman-teman di daerah juga akan mengikuti proses ini. Untuk sementara mungkin kita konsentrasi kepada perorangan, tapi kita juga setiap saat menunggu keputusan yang akan dilakukan oleh partai untuk mendukung siapa nanti. Ini juga sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Baik, Bung Hari, kita juga masih terus menantikan informasi lanjutan mengenai tahapan pilkada selanjutnya. Terima kasih Bung Hari untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.